Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan diri siap untuk menjadi satu dari 5 provinsi di Indonesia untuk mendukung sebagai penyangga Ibu Kota Negara Nusantara. Pemerintah Sulawesi Tengah ini tengah menyiapkan 3 sektor potensial untuk sebagai penyangga, diantaranya sektor transportasi, pertanian, dan juga pertambangan. Kita akan membahasnya lebih lanjut hari ini, pemirsa, bersama dengan Bapak Rudi Dewanto selaku Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Bilkis. Baik, Pak Rudi berbicara mengenai Sulawesi Tengah yang menjadi penyangga atau serambi Ibu Kota Nusantara. Konsep apa sebenarnya yang disusun oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pendukung pembangunan IKN Nusantara? Baik, terima kasih Mbak Bilkis, para pemirsa JPR TV atas kesempatan pada yang saat ini yang bahagia ini. Baik, terkait dengan kesiapan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan mendukung IKN, bahwa Sulawesi Tengah sangat berusaha memasukkan diri dengan sebaik-baiknya. Hal ini dari beberapa konsep yang kami siapkan untuk terkait hal tersebut, dan memang beberapa program-program tadi masih on progress. Misalnya yang pertama kami menyiapkan adanya luasan lahan untuk pengembangan kawasan pangan Nusantara atau food estate yang tersebar pada 5 kabupaten di Sulawesi Tengah. Karena kita tahu memang posisi Sulawesi Tengah dengan IKN ini sangat berdekatan sekali. Untuk 5 lokasi tadi, luasan lahan yang kami siapkan itu kurang lebihnya 30.000 hektar atau persisnya 29.517 hektar. Dan rincian dari kabupaten tersebut yaitu Kabupaten Poso itu ada 1.996 hektar, kemudian juga ada Kabupaten Donggala karena berdekatan sekali dan cukup luas wilayahnya yaitu sekitar 19.433 hektar, kemudian juga ada Kabupaten Toli-Toli yang berdampingan dengan Kabupaten Donggala tadi seluas 3.450 hektar, juga Kabupaten Parigi Mutong dengan luasan sekitar 300 hektar dan juga Kabupaten Sigi luasan 4.358 hektar. Jadi dengan luasan yang relatif besar tadi itulah beberapa yang akan disiapkan oleh Provinsi Sulawesi Tengah. Memang untuk tahapan pembangunannya ke depan ada beberapa prioritas pembangunan. Tahap awal, Pak Bilkis dan Bapak pemirsa, yaitu pembangunan kawasan pangan Nusantara, tepatnya itu di Desa Talaga, Kecamatan Damplas, yang terletak di Kabupaten Donggala, yaitu yang tahap awalnya akan dibangun seluas 200 hektar. Kemudian juga ada yang di Sigi, berdampingan dengan Kabupaten Donggala tadi, dengan luasan 135 hektar. Itu tahap awal atau jangka pendeknya seperti itu. Kemudian untuk 2 luasan tadi, komoditi-komoditi yang kami coba kembangkan ke depannya, yaitu antara lain padi, juga ada jagung, juga ada kedelai, kemudian juga coklat atau kakao, juga ada kelapa dalam, cengkeh, kopi, peternakan sapi, domba, kambing, dan juga tidak terlupakan tanaman hortikultura, misalnya tomat, lombok, dan bawang. Beberapa kebutuhan dasar pokok itulah yang coba kami siapkan, karena kita tahu dengan Ibu Kota Negara baru mobilitas penduduk akan bertambah pada lokasi IKN tersebut. Kemudian bagian untuk KPS Damplas sendiri, kawasan pangan Damplas tadi, itu untuk lokasinya dengan IKN itu berjaraknya 200 mil laut atau kurang lebih 372 km yang kalau kita naik kapal kita tempuh kurang lebih dengan jarak 8 sampai 9 jam. Berarti dengan kapal feri dan lain-lain itu relatif terjangkau. Kemudian selain menyiapkan lahan pangan, kawasan pangan, kami juga berupaya melakukan langkah-langkah merevitalisasi dan memaksimalkan fungsi dari kawasan ekonomi khusus Palu. Karena kita tahu beberapa tahun lalu Palu ditetapkan sebagai KEK atau kawasan ekonomi khusus. Kebetulan saat ini juga Provinsi Tengah menyiapkan diri atau berupaya untuk mendukung IKN, kami akan merevitalisasi lokasi tersebut. Karena
lokasi tersebut di KEK Palu, Mbak Bilgi dan para pemirsa, itu luasan cukup luas, yaitu sekitar 1.500 hektar. Dan banyak sekali di lokasi tersebut akan menyediakan atau mendukung penyediaan industri bahan-bahan jadi dan setengah jadi. Misalnya kalau kami bisa sampaikan di sini, misalnya pengolahan getah pinus, sudah ada perusahaannya yaitu PT Hongtae Internasional. Ada lagi pengolahan aspal buton, ini PT Asbuton Jaya Abadi. Juga ada pengolahan rotan oleh PT Kaili Rotan Industri. Juga pengolahan bata ringan oleh PT Tata Koko Abadi. Pengolahan karbon aktif, kokofit dan kokofiber oleh PT Alfa Industri Madi dan beberapa perusahaan yang lain, yang itu semua akan mendukung kaitan dengan IKN. Selain itu, dalam kawasan KEK Palu juga yang relatif dekat dengan perbatasan dengan IKN tadi, akan dipotong juga disiapkan bangunan RPH, rumah potong hewan, yang dengan standar internasional. Karena kita tahu bahwa dengan kualitas potong hewan yang bagus, hasilnya pun mempunyai kualitas bagus juga atas hasil dari hasil daging-daging dan seterusnya. Dan luas lahan yang kami siapkan di dalamnya itu sekitar 16.461 meter persegi di dalam RPH internasional tadi. Baik, Pak Rudi, dengan demikian pembangunan infrastruktur dan juga persiapan bahan dasar pokok ini tengah disiapkan begitu ya oleh pemerintah Sulawesi Tengah. Kemudian di luar dari penyiapan bahan pokok, kemudian infrastruktur, adakah yang segera atau tengah dipersiapkan secara segera begitu Pak Rudi? Seperti apa? Ya, jadi itu memang kaitan dengan KPN tadi, kawasan pangan Nusantara. Dan saat ini pada luasan kurang lebih 390 hektar tadi itu sudah mulai ada dan piring, udah penyiapan untuk lahan sumber air, kemudian juga untuk beberapa pendukung lainnya, sehingga kalau misalnya diperkirakan 2024 IKN mulai running, beberapa tanaman pendukung itu diharapkan juga sudah berproduksi dengan sebaik-baiknya. Kira-kira yang jangka pendeknya di masalah pertanian tadi, Mbak Bilkis dan Mbak Pemirsa. Baik, berbicara mengenai masalah pertanian, kiranya apa saja sumber daya alam yang dimiliki oleh Sulawesi Tengah untuk mendukung atau menjadi penyokong untuk di IKN tersebut, Pak? Ya, memang Mbak Bilkis dan Mbak Pemirsa, kalau kita kaitan dengan potensi sumber daya alam, memang kita bersyukur. Sulawesi Tengah ini kalau kita lihat data BPS, jumlah luasan lahan ya, luasan daerahnya itu nomor 1 sebetulnya. Jadi antara pulau-pulau di provinsi-provinsi yang ada di Sulawesi ini. Kemudian di dalam mempunyai potensi lahan yang luas tadi, memang kami mempunyai beberapa komoditas unggulan di dalamnya. Mulai dari pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan. Kalau kita lihat data yang ada, Mbak Bilkis dan para pemirsa, untuk kakao saja itu produksinya lebih dari 166 ton per tahun. Dan menurut survei ini tertinggi di Indonesia. Kemudian juga ada kelapa sawit. Kelapa sawit yang saat ini lagi dibutuhkan untuk minyak goreng pun kami punya produksi di atas 400.000 ton per tahun. Kemudian juga ada kopi memang ada 2.000-an lebih ton per tahun, ada kelapa dalam, daging sapi, dan perikanan. Itu komoditas unggulan untuk sisi pertanian, perkebunan, peternakan, serta kelautan. Selain sektor tadi, kami juga mempunyai hasil tambang dan gas alam cair. Ini yang lagi booming juga, misalnya nikel dan pasir bersih. Ini lagi booming. Dan untuk di nikel yang di Morowali, Maluku Utara, ini yang banyak investor yang akan mengembangkan utamanya ke depan untuk baterai lithium. Itu yang banyak sekali investor yang kaitan di nikel dan pasir besi. Kemudian juga ada emas. Kami emas di Buol. Buol itu berbatasan langsung juga dengan IKN di Buol. Kemudian juga tembaga di Parigi Mutong dan alam cair, gas alam cair LNG ini di Luwu. Ini yang beberapa sumber atau potensi alam tambang. Kemudian juga senyawa amonia. Ini produksinya 700 ton di Kabupaten Bangke. Dan juga kami selain hasil alam dan pertanian tadi, kami juga mempunyai produk unggulan, wisata unggulan. Misalnya di Kepulauan Tokean dan juga Sombori. Ini banyak jadi potensi wisata juga. Kemudian selain hal 3 tadi, kami juga mempunyai 2 cagar
biosfer ini yang diakui oleh internasional karena memang masih alami, banyak alaminya. Sesuai dengan program Man and Biosphere UNESCO, yaitu Cagas Biosphere Pelontokian dan juga Cagas Biosphere Lorelindo. Dan terakhir juga kami mempunyai 4 wilayah pengolahan perikanan atau WPP, yaitu Selat Makassar, Laut Sulawesi, Teluk Tomini, dan juga Teluk Tolo. Kita tahu bahwa dengan beberapa alur laut tadi, selain lalu lintas laut jadi rame, potensi-potensi perikanan dalamnya pun sangat besar sekali. Kira-kira itu Mbak Bilkis, potensi-potensi yang dimiliki Sulawesi Tengah garis besarnya. Baik, dengan demikian Sulawesi Tengah ini memiliki komoditas produksi unggulan sektor pertanian begitu dengan kelapa sawit, kokoa dan juga kopi. Kemudian untuk mengelola semua komoditas tersebut tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni begitu Pak. Bagaimana cara mengelola begitu sumber daya manusia yang ada untuk meningkatkan sumber daya alam yang ada? Baik. Kata memang untuk pengembangan sumber daya manusia, kami memang kaitan dengan misalnya Dinas Dikbud, kami berusaha untuk adanya sekolah-sekolah vokasi, kemudian juga mendorong adanya pelatihan-pelatihan memang dibutuhkan yang mendesak sekali, kemudian juga pengembangan IT untuk mendorong dari sumber daya manusia kita harus beralih, harus membiasakan ke tenaga IT. Karena sekarang dengan tenaga itu bisa efisiensi, bisa efektif juga mencapai tujuan dari proses produksi. Kemudian juga mendorong bahwa ada benchmarking dengan beberapa daerah lain. Kita mengambil daerah lain yang kira-kira maju, potensial, itulah kita berusaha absorb, kita ambil ilmunya supaya juga bermanfaat untuk penyiapan SDM untuk EKN. Selain juga ada kita berusaha mendatangkan dari pihak tenaga luar juga, utamanya di daerah industri di Morowali, Maluku Utara, itu kaitan dengan transfer knowledge. Sehingga dengan itu beberapa tenaga tadi untuk pengembangan mendukung EKN pun nanti sudah siap. Karena kebanyakan tenaga-tenaga dari luar itu banyak datangan di Sulawesi Tengah, itulah kita ambil hal-hal positifnya, sehingga nanti kalau EKN tahun 2024 sudah jalan, kita pun sudah mempunyai kualitas SDM sebagaimana yang kami sampaikan tadi, Pak Bilkis. Baik, berbicara mengenai distribusi yang efektif dan juga efisien, kami semua tahu bahwa kondisi geografis antara Sulawesi Tengah dan Kalimantan ini berbeda pulau begitu Pak. Tentu ini memerlukan treatment khusus untuk penyaluran jalur distribusi SDA tersebut. Bagaimana strateginya Pak Rudi? Baik, memang kalau kita melihat untuk wilayah IKN ya dengan Sulawesi Tengah, memang kalau kita lihat memang dari sisi jarak memang berdampingan langsung. Tapi kaitan dengan lokasi bagian transportasi tadi, memang kami di Sulawesi Tengah sudah ada keputusan Gubernur Sulawesi Tengah untuk mendukung hal tersebut, yaitu nomor 504 nomor sekian. Itu beberapa hal yang kami siapkan memang, misalnya kami di perbatasan untuk pintu gerbangnya itu akan dibangun dermaga-dermaga baru untuk mendukung kapal ke depannya dari sisi laut, Artinya di perbatasan misalnya di daerah Tambu Kasimbar, itu daerah perbatasannya itulah yang akan dibangun dermaga yang sekarang dalam proses penyiapannya. Kemudian juga kami berusaha koordinasi dengan beberapa instansi lain terkait dengan pembukaan rute-rute, entah rute laut, entah rute udara, kemudian beberapa koordinasi dengan instansi atau lembaga swasta lain berusaha kami jalin di dalamnya, sehingga betul-betul bahwa jaringan-jaringan tadi terkoneksi dalam mendukung IKN. Contoh nyata Mbak Bilkis dan Bapak pemirsa, saat ini untuk mengalirkan produk-produk dari wilayah Provinsi Nusa bagian timur menuju ke nanti persiapan IKN itu akan melewati namanya Jalan Tambu Kasimbar yang sudah existingnya kurang lebih 30 km, dan saat ini sudah dalam persiapan bangunannya, pelebaran jalan maupun peningkatan kualitasnya. Itu semua dalam rangka bahwa memudahkan transportasi atau distribusi produk-produk komoditas yang dari wilayah-wilayah Sulawesi Tengah bagian timur maupun juga dari provinsi tetangga, misalnya dari Sulawesi Utara akan masuk ke KN. Kami pun sudah menyiapkan jalur distribusi maupun transportasi sehingga dapat lebih efisien dan ekonomis sebelum masuk ke ibu kota negara baru. Itu kira-kira Mbak jalan daratnya kita siapkan,
jalur lautnya pun kita siapkan, ditambah lagi jalur udara, kami juga siapkan koordinasi dengan pihak maskapai maupun lembaga-lembaga terkait di dalamnya. Baik, meskipun berbeda provinsi namun tengah dipersiapkan berupa koordinasi dan juga pembuatan seperti dermaga begitu ya Pak Rudi. Pak Rudi, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami dalam tema Sulawesi Tengah, Serambi Ibu Kota Negara Nusantara. Terima kasih banyak Pak Rudi selaku pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Selamat melanjutkan aktivitas Pak, terima kasih telah bergabung bersama kami. Baik, terima kasih Mbak Bilkis dan Pak pemirsa sekalian. Selamat malam. Ya, pemirsa, kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.